Malam ini kita bahas soal asli atau palsu. Apa tuh? Sah atau tidak sah. Terbuka atau tertutup. Yang kadang suka bikin kita bingung. Kayak lihat foto orang di medsos. Di layar glowing, kinclong, senyumnya kayak bintang iklan pasta gigi. Tapi pas lihat langsung kayak bintang iklan obat kumur. Kelihatan tenggorokannya doang. Nah, kira-kira kebingungan itulah yang sekarang dirasakan publik. Bedanya yang diperdebatkan bukan soal foto di medsos, tapi soal ijazah yang belakangan kembali jadi bahan perbincangan hangat gara-gara keputusan Komisi Pemilihan Umum yang memilih untuk tidak mempublikasikan dokumen. Muncrat ya. Mempublikasikan dokumen persyaratan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Jadi belum sampai 1 bulan yang lalu KPU tiba-tiba bikin keputusan mengejutkan. Lewat surat keputusan KPU nomor 731 tahun 2025 yang ditandatangani Ketua KPU tanggal 21 Agustus 2025, mereka menetapkan bahwa dokumen persyaratan calon presiden dan calon wakil presiden dianggap sebagai informasi publik yang dikecualikan. Jadi dokumen-dokumen itu nggak bisa langsung diakses masyarakat atau dengan kata lain dirahasiakan. Keputusan ini pun langsung menuai polemik. Sejumlah pihak protes bahkan mempertanyakan dasar hukum KPU membuat keputusan itu. Betul, haruslah. KPU pun siang tadi akhirnya memutuskan untuk membatalkan keputusan KPU nomor 731 tahun 2025 yang mengatur tidak dibukanya dokumen syarat pencalonan presiden dan wakil presiden termasuk ijazah. Walaupun sudah dibatalkan, tapi keputusan KPU itu tetap patut dipertanyakan. Kok bisa semua komisionernya menyetujui hal itu? Jangan-jangan pas ada yang lempar ide di grup WA, yang lain cuma jawab pakai emot jempol semua. Paling banter cuma jawab gas, gas. Gas. Iya, aku sih yes. Kapan ngeremnya? Masalahnya dalam aturan itu disebutkan ada 16 dokumen yang tidak boleh dibuka ke publik. Di antaranya ijazah, surat keterangan kesehatan, laporan harta kekayaan, dan rekam jejak calon. Ketua KPU Afifuddin beralasan aturan ini dikeluarkan untuk menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang informasi publik. Menurut Afif, kalau dokumen-dokumen syarat pencalonan diumbar begitu saja, akan ada resiko yang muncul. Resiko apa yang dimaksud? Betul. Ya udah tahu saya. Kok nanya saya? Artinya saat mengeluarkan keputusan itu, KPU minta publik percaya begitu saja pada calon pemimpin tanpa bisa melihat detail penting di baliknya. Aneh kan? Kita disuruh milih tapi informasi dasarnya justru dikunci. Gimana bisa bikin keputusan bijak kalau data dasarnya diperlakukan kayak rahasia dapur? Apa iya rakyat harus pilih pakai cap cip cup? Atau ngitung kancing? Padahal lagi pakai baju resleting. Nggak ada kancingnya. Bisa aja saya. Menurut Afif, secara aturan data pribadi hanya bisa dibuka kalau ada izin dari pemiliknya. Kalaupun publik ingin akses itu hanya bisa lewat putusan pengadilan. Jadi kalau publik mau tahu soal capres-cawapres, misal pengen tahu ijazahnya asli atau cuma modal AI ChatGPT, harus ada izin pribadi dari si pemilik ijazah. Dan kalau pemilik ijazah nggak mau kasih lihat, terpaksa harus lewat putusan pengadilan dulu. Ribet ya. Ribetnya kayak mau ketemu calon mertua, ya. Ditanya kerjaan, ditanya penghasilan, minta fotokopi KTP rangkap 3. Ya. Cowoknya datang nih ke rumah, langsung mertuanya nanya, bisa apa kamu? Saya striker bisa, kiper bisa om. Gelandang juga bisa. Libero bisa.
Semua posisi saya bisa, Om. Ngeri. Kamu saya tanya bercanda aja. Jawab serius kamu. Iya. Mau kasih apa kamu ke anak saya? Nah, bener. Saya bisa kasih tebak-tebakan lucu, Om. Semen-semen apa yang bikin aku bahagia? Apa tuh? Semenjak aku kenal anak Om. Iya. Kata mertuanya bisa aja pasir kucing. Mertuanya nanya lagi. Ada lagi nggak tebak-tebakannya? Modal, iya. Ada, Om. Apa tuh? Apa bedanya DPR sama anak Om? Apa tuh menarik nih? Kalau DPR Dewan Perwakilan Rakyat. Kalau anak Om Dewan and Only. Terus mertuanya bilang, saya juga punya nih tebak-tebakan. Nggak kelar-kelar. Tebak-tebak. Gitu aja terus sampai gas air mata jadi gas air maca. Balik lagi. Bayangin rakyat cuma pengen tahu hal dasar. Tapi diperlakukan kayak minta kode nuklir. Semua hal sederhana yang seharusnya bikin publik yakin malah dikunci rapat. Kan publik jadi bertinggi-tinggi. Tanya-tanya, apa sih yang mau ditutupin? Nah, bener. Padahal kan nggak mungkin calon kepala negara punya nilai IPK 2, ya. Iya tuh, nggak mungkin. Atau nilai rapornya 6 semua kan? Iya. Nggak mungkin kan? Mungkin nggak sih? Nggak mungkin lah. Jadi ya buat apa ditutup-tutupin? Tapi Afif membantah anggapan bahwa kebijakan ini dibuat untuk menutup-nutupi atau melindungi pihak tertentu. Katanya aturan ini berlaku umum. Pertanyaannya, kenapa hanya untuk capres dan cawapres? Kalau rakyat aja nggak boleh lihat data rekam jejak calon pemimpin, lalu dasar apa yang tersisa untuk menilai? Nah, iya. Janji kampanye, poster senyum 3 jari, senyum 3. Paslon apa model? Atau sekedar modal, udah percaya aja sama gue. Kayak berita-berita hoax tuh. Sumber berita .2, percaya aja sama gue please. Kayak mama mau beli ayam di pasar. Wajar dong dia pengen lihat ayamnya dulu. Seger apa enggak? Dagingnya tebel apa tinggal tulang? Masa iya belum sempat ngecek penjualnya udah bilang pokoknya sehat ini Bu, percaya aja. Tapi nggak boleh dibuka bungkusan plastiknya. Pas dibuka, ya, kok bulu semua nih? Oh kemoceng ini. Balik lagi. Wajar kalau banyak pihak yang mempertanyakan keputusan KPU tersebut. Wakil Ketua Komisi 2 Dede Yusuf menilai data pejabat publik seharusnya terbuka. Apalagi ini data capres-cawapres. Orang lamar kerja aja wajib ngasih ijazah plus CV lengkap. Sama hobi. Pengalaman organisasi. Bahkan kadang ditambah pas foto 3x4 sama materai 10.000. Iya. Belum lagi pas wawancara ditanya. Pengalaman terakhir kamu kerja apa? Kerja kelompok, Pak. Iya. Bagian apa? Nancepin flash disk, Pak. Keahlian kamu apa? Saya bisa nahan diri untuk nggak balas chat mantan, Pak. Masa calon presiden dan wakil presiden justru lebih tertutup? Bener tuh. Anggota Komisi 2 lainnya, Ahmad Doli Kurnia juga kasih kritik keras. Menurut Doli, dokumen-dokumen terkait capres seharusnya justru jadi standar informasi yang bisa diketahui rakyat. Mulai dari riwayat pernah masuk bui atau enggak, sampai ijazah yang sekarang malah terkesan disembunyikan. Soalnya kan aneh rakyat disuruh milih pemimpin tapi data pentingnya ditutup rapat. Ibarat beli rumah cuma boleh lihat pagernya doang. Pagernya gede nih. Pas masuk tempat pemandian umum. Uye. Doli juga mempertanyakan urgensi KPU menerbitkan PKPU. Padahal pilpres selanjutnya masih 4 tahun lagi.
Apalagi PKPU ini muncul tanpa ada konsultasi dulu dengan DPR RI. Ya, walaupun sekarang KPU sudah mencabut keputusan itu dengan alasan sudah mendengarkan aspirasi banyak pihak terkait terbitnya keputusan tersebut. Lucu juga ya, pas bikin keputusan diem-diem aja, nggak ada uji publik, bahkan nggak konsultasi sama DPR. Pas udah rame, udah viral, langsung berubah tuh aturan. Nggak usah ditanya lagi kenapa berubah. Lihat aja Ultraman. Ultraman kalau dia berubah berarti ada masalah. Swatch. Syah. Bisa aja Ultraman. Kritik juga datang dari peneliti senior Komite Independen Pemantau Pemilu KIPP, Kakak Suminta. Dia menyebut KPU membuat kesalahan serius dengan menutup akses terhadap dokumen persyaratan Capres-Cawapres. Terutama soal ijazah yang menurutnya jelas merupakan informasi publik sesuai undang-undang. Kakak menilai KPU salah kaprah dalam menerjemahkan aturan soal perlindungan data pribadi. Kebijakan ini justru berpotensi menimbulkan keresahan baru. Kakak bahkan menyebut langkah KPU ini blunder yang bisa mencederai independensi lembaga penyelenggara pemilu. Pandangan serupa datang dari pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga. Dia menilai keputusan KPU itu bukan hanya mengabaikan prinsip keterbukaan informasi, tapi juga merugikan hak publik dan membatasi kebebasan pers. Menurutnya yang wajar ditutup hanya dokumen kesehatan calon karena memang diatur undang-undang. Tapi ijazah yang sifatnya administratif semestinya bisa diakses publik. Supaya kita nggak kegocek. Kayak pas buka kotak es krim lah isinya bawang putih. Ibu tirinya mana nih? Lebih tajam lagi, pakar hukum tata negara Ferry Amsari menyebut keputusan KPU sebagai langkah konyol yang merusak prinsip keterbukaan. Ferry bilang logika KPU sesat. Seorang calon pejabat publik jelas harus diketahui rekam jejak dan keabsahan dokumennya. Dengan sikap menutup dokumen ini, KPU malah menimbulkan kecurigaan dan berpotensi menyembunyikan data bermasalah. Kayak penonton. Suka nyembunyiin struk parkir. Biar gak ketahuan bini. Bisa aja kaleng cat. Pakar politik sekaligus Direktur Lingkar Madani Ray Rangkuti juga menilai keputusan KPU ini aneh bin ajaib. Menurut Ray, tidak ada argumen yang rasional, progresif, dan menunjang pemilu yang jujur dan adil dalam keputusan tersebut. Dalam sistem demokrasi yang sehat, transparansi dan akuntabilitas bukan sekedar jargon normatif, tapi juga fondasi yang menjamin kepercayaan publik terhadap proses politik. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 3 jelas menyebutkan penyelenggaraan pemilu berasaskan keterbukaan, kepastian hukum, akuntabilitas, dan kepentingan umum. Keputusan KPU untuk tidak mempublikasikan dokumen persyaratan pasangan capres dan cawapres jelas merupakan langkah mundur yang patut dipertanyakan secara serius. Meskipun telah dibatalkan, kebijakan itu tidak hanya memicu tanda tanya, tapi juga melahirkan kecurigaan publik. Tentang ada maksud tersembunyi di balik lahirnya kebijakan kontroversial itu. Iyalah, iya. Udah kayak udang di balik genadu. Kan udang di balik genadu. Oh iya. Level humorku tuh segini. Udang di balik batu udah biasa. Udang di balik genadu, ya. Camkan itu. Bisa aja kena adu. Wajar juga kalau publik jadi mempertanyakan kredibilitas pembuat keputusan yang nampaknya salah kaprah dalam menerjemahkan aturan tanpa mempertimbangkan prinsip transparansi pemilu yang menjadi pilar penting demokrasi. KPU memang telah minta maaf. Namun hal itu tentu tidak cukup sebagai bentuk pertanggungjawaban. KPU harus menjelaskan kenapa menerbitkan keputusan tersebut. Nah, iya. Apalagi tanpa konsultasi dengan Komisi 2 DPR. Kalau dibiarkan tanpa mendapatkan penjelasan, publik bisa kehilangan kepercayaan pada pemilu dan institusi KPU sendiri. Betul.
Ibarat lo bikin salah sama pacar lo. Udah kayak kertas dilecek. Mau disetrika pun tetap dingin. Ya. Soalnya belum dicolok setrikaannya. Ya. Demokrasi yang sehat hanya bisa berjalan ketika publik diberi informasi yang cukup untuk membuat keputusan yang rasional. Bukan sekedar percaya tanpa bukti. Transparansi bukan opsional, ia adalah landasan supaya publik bisa menilai dan memilih dengan bijak.